Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun untuk hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati saudara, baik dalam segala pekerjaan, kesehatan, dan senantiasa memberikan sukacita. Demikian juga buat jemaat kami, dimanapun Anda berada, yang mengalami kurang sehat atau sakit pada hari ini, yang dirawat di rumah sakit, demikian juga di rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap proses pengobatan, demikian juga apapun yang boleh saudara makan, baik makanan, demikian juga dengan obat. Kiranya Tuhan memberkati itu semua, agar kiranya Anda semakin dipulihkan. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita ini berisi tentang wasiat terakhir atau pesan terakhir yang disampaikan Raja Daud kepada anaknya, yaitu Salomo, sebelum ia meninggal. Inti dari pesan ini adalah warisan spiritual yang harus senantiasa dipegang teguh. Oleh karena itu, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Yang pertama, dia hendak mengatakan tentang sebuah panggilan hidup untuk bertindak kuat dan juga berani. Daud berkata kepada Salomo, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Demikian. Pesan ini melampaui keberanian fisik. Ini adalah panggilan untuk kedewasaan rohani. Dan demikian juga supaya memiliki sebuah integritas tentang moral. Salomo akan menghadapi tantangan politik dan juga banyaknya godaan pribadi. Maka dia harus berdiri teguh dan kokoh. Bagi kita tentu ini sangat berarti. Pesan ini tentu sangat berarti untuk membentuk kehidupan kita. Meskipun kita tahu bahwa hidup ini adalah hidup yang fana, tapi kita tidak boleh hidup dengan sembarangan atau hidup dengan pasrah. Oleh karena itu, kita juga dipanggil pada hari ini. Pesan ini juga sampai kepada kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang teguh dalam iman. Teguh di dalam iman dan juga mau mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan yang benar. Bahkan ketika keadaan sesulit apapun, bagaimana kita bisa menunjukkan berlaku seperti laki-laki atau perempuan adalah seruan untuk ketegasan karakter yang tentunya di dalam iman. Bagaimana kita bisa menonjolkan, meneguhkan perilaku yang boleh kita tunjukkan
yaitu dengan sebuah ketegasan yang memiliki bahwa kita memiliki karakter yang tegas di dalam iman. Yang kedua, pesan yang disampaikan Daud kepada Salomo, yaitu ketaatan sebagai kunci dari sebuah keberhasilan. Dia mengatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan segenap, dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Itu yang kedua. Dalam hal ini Daud tidak mewariskan strategi perang atau kekayaan materi sebagai kunci kesuksesan, melainkan dia mewariskan sebuah ketaatan tentunya kepada firman Tuhan. Tentunya ketika Daud mewariskan sebuah ketaatan akan firman Tuhan, maka dia menunjukkan kepada Salomo bahwa keberhasilan sejati akan dia miliki. Di mana Daud menjanjikan keberhasilan bukan berdasarkan kecerdasan Salomo, tetapi dia menunjukkan bahwa keberhasilan itu dia dapatkan karena kesetiaannya kepada Allah. Dengan mengatakan supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan. Maka dengan demikian juga menunjuk kepada diri kita sebagai orang Kristen, bagaimana keberhasilan Kristen sejati harus selalu berakar pada sebuah ketaatan. Ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia mewariskan warisan rohani. Ini adalah warisan terpenting dari seorang ayah kepada anaknya, di mana ajaran untuk menempatkan Allah sebagai prioritas tertinggi dan menjadikan firman-Nya sebagai panduan hidup untuk sehari-hari. Sahabat Saroha, kedua pesan ini tentu sangat berarti, dan ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita juga generasi per generasi bisa mewariskan ini juga kepada setiap generasi, bahkan sampai pada saat ini, mewariskan bahwa keberhasilan sejati adalah bisa kita dapatkan melalui ketaatan akan firman Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana warisan rohani, ketaatan akan firman Tuhan bisa kita wariskan kepada anak, supaya mereka bisa menempatkan Allah, supaya kita juga bisa menempatkan Allah sebagai prioritas yang tertinggi, sebagai prioritas yang utama di tengah-tengah kehidupan kita, bukan hal-hal yang lain. Tetapi prioritas yang pertama adalah bagaimana kita menunjukkan kepada Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen sejati yang senantiasa hidup di dalam ketaatan. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kita bahwa warisan yang terpenting yang dapat kita terima atau berikan bukanlah harta semata, melainkan keteguhan hati untuk hidup taat kepada Tuhan. Tantangan akan selalu ada, tetapi janji, keberhasilan, penyertaannya hanya berlaku bagi mereka yang memilih untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk menjadi pribadi yang kuat. Bukan karena kita tidak punya ketakutan, tetapi karena kita memilih dan tentunya mengandalkan dan menaati Allah di setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mewariskan hal ini, hal yang baik kepada Salomo. Maka demikian juga dengan kehidupan kita, sebagai orang yang paham, sebagai orang yang mengerti, sebagai orang yang sudah hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita juga harus mewariskan hal-hal yang baik juga kepada anak-anak dan generasi kita, agar mereka juga bisa menikmati bagaimana penyertaan Tuhan sebagai orang yang taat, bagaimana anugerah Tuhan sebagai orang yang taat. Oleh karena itu, memiliki sikap ketaatan kepada Tuhan, maka tentunya
akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Itulah yang menguatkan kami. Dan terlebih pada pagi hari ini kami dikuatkan. Bagaimana Daud mewariskan hal yang baik dalam kehidupan anaknya yaitu Salomo. Bagaimana dia juga harus bersikap tegas di dalam integritas sebagai orang yang beriman, orang yang memiliki ketaatan kepada Allah, agar segala perbuatan dan tindak laku dan rancangannya boleh sampai kepada sebuah keberhasilan. Maka dengan demikian juga dengan kehidupan kami senantiasa berusaha untuk menunjukkan hidup sebagai orang yang memiliki ketaatan, sebagai orang yang memiliki integritas, sebagai Kristen yang sejati. Bapa di surga, dalam segala kekurangan, kelemahan kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami dan semakin memampukan kami agar apapun yang menjadi perjalanan kehidupan kami sanggup dan kami boleh menerima penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kami perbuat akan menghadirkan sukacita, keberhasilan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberangkatkan mereka, menyertai mereka, dan juga memberikan mereka kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya pekerjaan mereka, agar kelak akan menghasilkan hal yang baik, dan itulah yang akan mereka pakai dalam kecukupan kehidupan mereka sehari-hari. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati setiap proses dan apapun yang mereka boleh terima, agar itu menjadi sesuatu hal yang baik, dan itu juga yang akan semakin memulihkan mereka di tengah-tengah apa yang mereka alami hingga pada saat ini. Oleh karena itu kami serahkan segala kehidupan kami, anak-anak kami, kiranya Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.